Kita kembali kepada balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Kana an-nasu minal ansari yuharridun al-ansar ala tashabbathi bil khilafah bi uslubil khadin walahiba. Orang-orang Ansar menyuarakan dengan suara lantang, suara keras, merekalah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Sementara orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah mengatakan hunakal muhajirun yarfa'u aswatim az-zajirata diddar ragbah dzalikan nafar minal ansar. Orang-orang Muhajirin dengan suara lantang, suara keras menolak keinginan orang-orang Ansor yang ingin menjadi khalifah. Wah, ini terjadi pertentangan. Ini kalau pilihan tuh di mana-mana begini, Pak. Ndak dulu, ndak sekarang. Nah, ini penting, Pak. Tapi ini nanti rekayasa Allah kita lihat. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat terjadi keadaan genting seperti itu, maka bersama Umar bin Khattab dan Ubaidillah bin Jarrah, ia bertiga mendatangi balai pertemuan itu. Niatnya Abu Bakar kesana bukan agar dirinya dipilih sebagai khalifah, bukan. Tetapi dia rasa tanggung jawab keimanannya dan tanggung jawab keagamaannya. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya fitnah yang besar. Yang kedua, untuk menjaga jangan sampai terjadi fanatik golongan yang makin tajam, sehingga terjadi konflik horizontal antara kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Nah, ini benar-benar pemimpin ini. Jadi dia datang ke sana begitu, Pak. Namun kendati pun demikian, Sayyidina Abu Bakar secara pribadi memiliki pendirian anna Abu Bakrin sayuthirul muhajirina bil khilafah. Tetapi kendati pun begitu, Abu Bakar Siddiq ini mempunyai pendirian mengutamakan kaum muhajirin untuk menduduki khalifah, untuk menggantikan Nabi. Walakin laisa li annahum mujadiruna aw quraisyun, bukan karena dia orang Muhajirin, bukan karena dia orang Quraisy, bukan, bal li annal hijrata aqtathu makana sabqi fil Islam, akan tetapi karena hijrah itu menempatkan barisan yang paling depan di dalam Islam. Nih, Abu Bakar Siddiq melihatnya bukan karena orang itu Muhajirin atau orang itu Ansor atau orang itu suku Quraisy, bukan, tapi karena faktor hijrah. Kenapa kok hijrah yang lebih dipandang lebih utama? Fal hijratu kanat nihayatan di marhalatil usrah allati sullatu alaihim fiha kullu ba'si Quraisyin liyuftanu an dinihim famazdadu illa imanan wasabata. Nah, hijrah ini dalam pandangan Abu Bakar puncak babak kesulitan di mana kekerasan dan kekejaman kafir Quraisy ditimpakan kepada orang-orang Muhajirin agar dia meninggalkan agama mereka. Nah, ini sebabnya. Tapi anehnya, makin ditekan, makin lebih kejam sampai terusir dari kota Mekah. Izdadu illa imanan wasabatan. Tapi justru mereka itu makin kuat dan teguh imannya dan makin bertambah semangatnya untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Alhamdulillah. Oh, kayaknya kalau kita sih disuruh diusir dari kampung kita, dari tempat kelahiran kita, hartanya nggak boleh dibawa, rumahnya nggak boleh bawa, istrinya dipisahkan, kayaknya maleot. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang kemudian
menjadikan Abu Bakar Siddiq itu melihat karena orang-orang Muhajirin itu telah lebih dulu dan lebih banyak menderita kesulitan demi mempertahankan keimanan. Nah ini penting nih. Nanti korelasinya masjid-masjid musola itu kadang mau direbut oleh orang-orang yang baru datang. Dulu waktu belum ada musola, orang sudah berjuang habis-habisan merebut tanah untuk mendirikan musola, kemudian membiayai, lalu kemudian sampai jadi sudah banyak jamaahnya, tiba-tiba datang orang baru. Itu di sono Pak, di kampung saya. Nah ini pandangan Abu Bakar itu, wahada huwal mizan alladhi yazinu Abu Bakar binas. Jadi ini yang menjadi tolak ukur Abu Bakar untuk mengukur menilai manusia, didasarkan kepada Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, dan golongan yang lebih dulu dan mula-mula pertama maksud Islam itu adalah orang-orang muhajirin, baru kemudian orang ansor. Jadi Al-Quran menyebutnya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, al-muhajirin dulu, baru orang ansor. Ini ditegaskan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 100 supaya kita juga mengerti di mana ada muhajirin lalu kemudian ansornya sesungguhnya harus berikutnya, bukan ansor dulu baru muhajirin. Alasan pertama, kenapa harus mengutamakan orang muhajirin lebih dulu? Karena ia lebih dulu masuk Islam dan mereka telah berjuang mempertahankan imanannya dan rela berkorban. Demi mempertahankan imanan, dipersekusi, disiksa dan terusir dari negeri tempat lahirnya. Dan jangan lupa dari Mekah ke Madinah itu 450 km. Dia berjuang dalam keadaan tandus, susah payah, dikejar, rumah hartanya dirampas oleh penguasa kafir Quraisy. Mudah-mudahan kejadian ini jangan sampai terulang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, alasan kenapa Abu Bakar ini lebih mengutamakan orang muhajirin. Sayyidina Abu Bakar ingat pada suatu hari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu paman Nabi. Ini bukan berarti paman Nabi minta jabatan, bukan. Ini adalah Allah berikan contoh ini agar jangan sampai jabatan itu diberikan sama orang yang minta. Jadi suatu hari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib meminta jabatan kepada Nabi supaya diangkat menjadi kepala daerah, menjadi gubernur. Sebab orang banyak yang diberikan jabatan gubernur oleh Nabi. Karena banyak orang yang diberikan, Abbas bin Abdul Muttalib itu kepingin jadi gubernur. Nah ketika pamannya itu meminta kepada Nabi sebagai keponakannya agar dirinya diangkat selaku gubernur di satu wilayah, Nabi bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan yas'alu au ahadan yakhrisu alaih. Sungguh demi Allah tidak akan aku serahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau orang yang mengharapkan jabatan. Nah ini Pak, nanti bedanya jauh Pak. Tanya, nanti juga ada cawe-cawe di sini nanti. Ada cawe-cawe Pak. Syekh Muhammad Khalid berkaitan dengan hadis tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab kepala daerah atau kepala pemerintahan merupakan beban, bukan keuntungan. Merupakan pengorbanan, bukan sumber keuangan. Maka apabila ada seorang ingin mengharapkan jabatan, berarti ia tidak memperhitungkan tanggung jawab yang sedang menunggu di sana, tapi dia ingin menjadikan sumber keuangan. Nah ini beda. Makanya kalau milih orang itu yang kira-kira
Jangan dijadikan jabatan itu ATM. Kalau jabatan dijadikan ATM, dikit-dikit duit, Pak. Dikit-dikit duit. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita lanjut kepada celotehannya orang-orang Ansor ini. Bahwa orang Muhajirin datang ke Madinah, banyak yang tidak bawa apa-apa, perbekalan seadanya, dan banyak dibantu kaum Ansor. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mendengar ini hampir saja Umar bin Khattab yang berhati lembut namun berkarakter keras hampir aja membalas orasi. Namun Umar kendati pun keras, begitu dikasih kode oleh Abu Bakar, Umar, jangan engkau, aku dulu. Nurut, Pak. Ini hebatnya ini. Abu Bakar berorasi,